بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma jahilna anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an ya rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Tsumma ma ba'd, uhayyikum jami'an bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan para pemirsa di channel Masjid TV, media dakwah untuk Islam yang rahmatan lil alamin. Kali ini kita masih akan mengkaji tentang fikih dalam bab taharah, khususnya pada bab wudu. Nah, setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang hukum mencuci tangan, kali ini insya Allah kita akan membahas urutan setelahnya, yaitu membasuh muka. Para ikhwan dan akhwat sekalian, para ulama sepakat bahwa hukum membasuh muka itu wajib. Hal ini berdasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum." Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak menunaikan salat, maka cucilah, faghsilu wujuhakum, wajah kalian, kemudian wa aydiyakum ilal marafiqi, dan tangan kalian hingga ke siku, wamsahu biru'usikum, dan basuhlah kepala kalian. Jadi insya Allah kali ini kita akan membahas tentang hukum membasuh kepala. Tadi setelah kita selesai ya mengkaji tentang hukum mencuci tangan di awal, kita sekarang akan bahas tentang hukum membasuh kepala. Nah, para ikhwan sekalian, seperti tadi saya sebutkan, para ulama sepakat bahwa membasuh kepala itu hukumnya wajib, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wamsahu biru'usikum, dan basuhlah kepala kalian. Dan kata imsahu menggunakan kata perintah, dan perintah itu menunjukkan wajib. Jadi apa yang diperintahkan yaitu membasuh kepala itu hukumnya wajib. Nah, namun para ulama berbeda pendapat. Ya, berbeda pendapat apakah yang wajib itu seluruh bagian kepala, maksudnya yang tumbuh rambut dari mulai batas wajah ya, batas akhir wajah atau batas awal dari kepala itu sampai bagian belakang, atau yang wajib itu hanya sebagian saja. Menurut mazhab Maliki, mereka berpendapat bahwa membasuh kepala itu yang wajib adalah seluruh bagian kepala. Namun menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i dan sebagian dari pengikut mazhab Maliki, juga Imam Abu Hanifah, mereka berpendapat bahwasanya yang wajib itu hanyalah sebagian dari kepala saja, tidak seluruh bagian dari kepala. Nah, apa yang menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan dua kelompok ini? Apakah wajib seluruh bagian kepala, dan apakah hanya sebagian saja dari kepala itu yang wajib dibasuh? Para ikhwan sekalian, pangkal perbedaan dari mereka dua kelompok ini ada pada kata wamsahu biru'usikum, pada kata biru'usikum. Nah, kata bi ini kan kalau kita artikan secara keseluruhan, dan basuhlah kepala kalian. Tapi ada kata bi di sini. Seharusnya wamsahu ru'usakum. Tapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan tambahan bi. Nah, dalam bahasa Arab, bi memiliki dua makna. Makna yang pertama zaidah, tambahan. Makna yang kedua yakni tab'id. Apabila bi kita maknai zaidah atau tambahan, maka membasuh kepala itu wajib seluruh bagian kepala.
ya, karena zaidah tambahan itu berarti bukan hanya sebagian, harus ditambah lagi seluruh bagian kepala. Namun makna bi bukan hanya satu, bukan hanya zaidah, tapi bi juga bisa bermakna litab'id, ya, atau bagian, ya, sebagian saja, sebagian. Jadi wamsahu biruusikum, dan basuhlah sebagian dari kepala kalian. Nah, para ikhwan sekalian, ada satu hadis yang dijadikan pegangan oleh kelompok yang memaknai kata bi dan tab'id ini atau sebagian ini, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Al-Mughirah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu, kemudian wa masaha biroksihi, dan mencuci bagian kepala, ya, wa masaha binasiyatihi wa alal imamah, ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masaha binasiyatihi, membasuh nasiyah itu ubun-ubun, wa masaha binasiyatihi wa alal imamah, dan bagian atas atau permukaan imamah, yaitu kepala yang ditutupi oleh kain sorban. Ini menunjukkan bahwasanya, ya, sebagian saja yang dibasuh itu sudah boleh atau sudah sah hukumnya, Kemudian mungkin bagi kelompok pertama, mereka berpandangan bahwa hadis itu tidak menjelaskan tentang apakah sebagian atau seluruhnya. Hadis itu justru menunjukkan bahwasanya bagaimana cara kita berwudu apabila kita menggunakan imamah. Cara kita berwudu dengan menggunakan imamah yaitu dengan, misalkan seperti saya membuka peci terlebih dahulu seperti ini, ya, kemudian saya mengambil air, kemudian membasuh, ya, ubun-ubun, kemudian membasuh ubun-ubun, kemudian sebagian dari imamah, ya, imamah atau peci apabila saya menggunakan peci seperti ini. Nah, inilah pangkal persoalan apakah yang dibasuh itu seluruh bagian kepala ataukah sebagian saja. Kemudian para ikhwan sekalian, pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya kita membasuh kepala? Apakah asal-asalan kita mengambil air kemudian kita mulai dari kanan, kiri, belakang, depan, atau adakah aturan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana cara kita membasuh bagian kepala? Nah, dalam hadis Abdullah bin Zaid, tentang sifat wudu, dia berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tawaddoa, berwudu, wa masaha, kemudian beliau mengusap biroksihi, kepalanya, tsumma aqbala, kemudian biyadaihi, kemudian beliau memulai dengan dua tangannya, yaitu mengedepankan dua tangannya, wa aqbala biyadaihi wa adbaro, ya, biyadaihi wa adbaro. Jadi redaksinya lebih lengkap seperti ini dari hadis Abdullah bin Zaid tentang sifat wudu, bahwasanya Rasulullah SAW tawaddoa, kemudian wa aqbala atau fa aqbala biyadaihi wa adbara. Apa maknanya? Maknanya Rasulullah SAW aqbala biyadaihi, yaitu memajukan kedua tangannya, ya, memajukan kedua tangannya, dengan kedua tangannya saat mengusap itu, wa adbara, kemudian memundurkan. Nah, tapi ada dalam riwayat Bukhari Muslim, ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dengan lafadz yang agak berbeda, ya, di mana Rasulullah SAW berwudu, kemudian bada'a, memulai bi muqaddami ra'sihi hatta, sampai bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu. Hadis ini sama-sama, ya, baik yang redaksinya seperti ini atau yang redaksinya seperti ini, sama-sama dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hanya ada perbedaan antara dua hadis ini, ya. Di hadis ini Rasulullah SAW memulai dengan memajukan tangannya dengan kedua tangannya, kemudian memundurkan. Jadi prakteknya mungkin seperti ini. Fa'aqbala, jadi dimulai dari belakang justru.
ya, dimulai dari belakang, kemudian memajukan kedua tangannya ke depan, kemudian wa adbara, kemudian mengembalikannya ke arah belakang. Jadi mulainya dari belakang kalau menurut redaksi yang pertama. Tapi menurut redaksi yang berikutnya, Rasulullah SAW memulai muqaddami ra'sihi, yaitu bagian depan kepalanya. Sini hatta dzahaba bima, kemudian membawa kedua tangannya itu ila qafahu, ke arah belakang, tsumma raddauma, kemudian mengembalikan kedua tangannya itu ilal makanil ladzi bada minhu, ke tempat di mana Rasulullah SAW memulai. Jadi ada dua ya, ada dua cara. Kalau menurut redaksi pertama dimulai dari belakang, kemudian memajukannya, kemudian kembalikan ke belakang. Kalau menurut redaksi yang kedua dimulai dari depan, kemudian ditarik ke belakang, kemudian kembalikan ke depan kembali. Nah, jadi ada dua pandangan. Tapi ada lagi satu pandangan yang berusaha mengkompromikan dua hadis yang seolah-olah bertentangan. Ini kan seolah-olah bertentangan. Kok di bagian atas Rasul memulai dari belakang, kemudian ke depan? Kok yang di bawah ini redaksi yang kedua Rasul mulai dari depan kemudian ke belakang? Nah, ada pandangan yang ketiga yang berusaha mengkompromikan dua hadis yang seolah-olah bertentangan ini, yaitu Rasulullah mereka menafsirkan, mentakwilkan bahwasanya Rasulullah SAW itu memulai dari nasiyah, yaitu ubun-ubun, kemudian akbala, kemudian memajukannya, ya, akbala biyadaihi, memajukannya ke arah depan, tsumma adbara, kemudian ditarik ke belakang, kemudian dibawa kembali ke bagian ubun-ubun. Nah, kalau ini kan berarti tidak menyalahi hadis pertama karena memulainya dengan akbala, dimulai dari ubun-ubun, kemudian memajukan ke depan, kemudian ditarik ke belakang. Juga tidak menyelisihi redaksi yang kedua karena ubun-ubun juga terletak pada bagian depan kepala. Ya, bagian depan kepala. Nah, ini madhab yang ketiga. Mereka berusaha mengkompromikan dua hadis yang seolah-olah bertentangan ini. Nah, para imam sekalian, ada satu hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, juga Imam At-Tirmidzi, juga An-Nasai. Bahkan Imam At-Tirmidzi mengatakan ini hadis yang paling sahih tentang bab ini, tentang berapa kali kita harus membasuh kepala atau ukuran minimal jumlah kita harus membasuh kepala. Dalam hadis Ali tentang sifat wudu, Rasulullah SAW berwudu wa masaha bi ra'sihi wahidatan, dan beliau mengusap kepalanya satu kali. Jadi mengusap kepala itu cukup satu kali saja, lebih nggak apa-apa, tapi ukuran minimalnya yaitu satu kali saja. Nah, secara umum berarti tadi membasuh kepala itu hukumnya wajib, hanya terjadi perbedaan pandangan apakah semua bagian kepala itu harus dibasuh seperti yang menjadi pandangan mazhab Malik, atau sebagian saja yang harus dibasuh seperti pandangan Imam Asy-Syafi'i, kemudian Abu Hanifah, dan sebagian dari pengikut Imam Malik. Pangkal perbedaannya ada pada kata bi ru'usikum. Bi bisa bermakna zaidah, tambahan, juga bisa bermakna ba'at atau tab'id, sebagian saja. Kemudian mereka juga berbeda pandangan bagaimana cara membasuh kepalanya, apakah dimulai dari belakang ke depan, atau dari depan ke belakang, atau dimulai dari ubun-ubun kemudian ke depan, kemudian ke belakang, kemudian dikembalikan lagi kepada ubun-ubun. Nah, itu ringkasnya ya dari hukum membasuh kepala. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih detail lagi tentang membasuh kepala, karena ada juga hadis yang menyebutkan bahwa membasuh kepala itu juga di dalamnya membasuh telinga. Nah, seperti apa? Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum, hadanallahu yakum wa alafumikum, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء